Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Dianesta. I'm from 12B. Di sini kita akan bermain Townsman, di mana pada materi kali ini adalah tata ruang wilayah atau kota. Dari tata ruang sendiri mempunyai makna atau arti, yaitu kebijakan atau perencanaan untuk menata ruang kota, baik itu di lingkup nasional, regional, hingga lokal. Nah, untuk wilayah sendiri akan menjadi teratur, maka pemerintah perlu merencanakan dengan matang tata ruang kota agar tertib dan tidak melahirkan masalah sosial di masyarakat. Nah, kita lihat di sini, mari kita lihat ada kebahagiaan 200%, produktivitasnya alhamdulillah tinggi yang diiringi dengan pajak yang tinggi, kemudian ada makanannya, harapannya hidup tinggi. Ada beberapa sektor di sini dengan tingkat kepuasan tersendiri yang dihasilkan dari kota. Nah, dalam pembelajaran tata ruang kota, kita mencoba menjadi seorang wali kota untuk merancang struktur kota atau tata letak kota itu sendiri. Nah, saat ini kita memiliki sebuah Green Townsman sebagai instrumen menggunakan pemerintahan berupa kastil. Kota ini diawali dengan pembangunan perumahan, yaitu perumahan-perumahan kecil sederhana untuk menghadirkan para sumber daya manusia. Setelah itu kita membentukkan beberapa pembangunan untuk keperluan pangan, sandang, yaitu kayu, ikan, dan kebutuhan pangan lainnya. Nah, pada awal pembangunan ini belum terjadi masalah yang signifikan dalam menata ruang kota. Adapun banyak sektor atau faktor yang kita harus perhatikan dalam memulai tata ruang kota. Ada hanya beberapa teori seperti teori konsentris yang digunakan, yaitu menyatakan bahwa ruang kota ini berkembang secara teratur mulai dari bagian inti sehingga strukturnya tertata rapi. Nah, dari teori ini kita bisa belajar adanya daerah pusat. Nah, di sini ada pemerintahan, dan di sini terdapat pusat bisnis. Nah, banyak sekali bisnis di daerah ini untuk memenuhi kebutuhan, yaitu central business district, dan adalah zona bisnis. Kemudian ada zona tempat tinggal, ada berbagai kasta atau heterogen yang terjadi secara alamiah. Itu merupakan bagian dari zona tempat tinggal, mulai dari yang kelas menengah hingga kelas yang tinggi. Itu dalam teori konsentris tentang tata ruang kota. Adapun teori sektor, yaitu teori yang kota ini tidak hanya tumbuh dari bagian inti, tapi bagian manufaktur serta berbagai daerah itu saling bertumbuh secara berbarengan. Ya, tidak hanya pada bagian inti saja, tapi kita juga ada pembangunan dan memenuhi kebutuhan lainnya pada sektor perumahan di sini. Hal-hal akan terbangun. Kemudian pada sektor bisnis juga, lalu ada sektor-sektor manufaktur dan kebutuhan industri lainnya. Tidak hanya terpacu pada inti kota yang terjadi pembangunan, tapi dari berbagai sektor. Itu menurut teori sektor. Lalu juga ada tata ruang kota yang didasarkan pada teori ketinggian bangunan. Nah, pada teori ini yang kita coba terapkan, yaitu perlakuan bagaimana kita juga menempatkan struktur tanah untuk pembangunan perumahan diawali di tempat yang datar sehingga dapat dilakukan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan daerah datar. Lalu di sini kita lihat ketinggian bangunan seragam yang kita manfaatkan sebagai tata letak yang baik. Adapun daerah bisnis dengan ukuran yang seragam, dan daerah manufaktur atau industri dengan tata letak yang seragam. Dari teori-teori tersebut kita dapat membangun struktur kota, bagaimana kota ini terbentuk dari awal mula pembangunan hingga dapat menjadi sebuah kota yang berkelanjutan. Selanjutnya kita harus memperhatikan beberapa aspek penting dari perencanaan tata ruang kota, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek fisik. Nah, di sini kita perlu adanya aspek sosial, di mana ada berbagai hiburan, berbagai kebutuhan seperti pendidikan, keagamaan, dan kesehatan. Ada puskesmas yang diletakkan di daerah, mulai dari daerah perumahan ada terdapat 2 puskesmas di sini, yaitu di daerah pusat hingga daerah industri pun ada puskesmas, atau daerah kawasan usaha ada puskesmas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Selain itu ada aspek ekonomi yang kita perlu perhatikan, yaitu adanya pembangunan yang sederajat dalam membangun sebuah kawasan usaha diimbangi dengan adanya perkebunan atau sumber-sumber daya alam yang mendukung dalam pembangunan kawasan usaha. Adapun aspek fisik, ini adalah pembangunannya dilakukan di tempat-tempat yang sesuai, seperti pada perumahan, yaitu tempat yang datar. Kemudian dalam manufaktur kita membutuhkan berbagai bahan-bahan tambang alami, kita bangun di tempat-tempat yang memiliki banyak perbedaan ketinggian. Di sini kita dapat menemukan berbagai sumber daya alam di dalamnya. Dari ketiga aspek tersebut kita
dapat memperhatikan bagaimana kawasan kota ini terbentuk. Adapun selanjutnya itu karakteristik yang mempengaruhi pemanfaatan lahan kota dalam penataan ruang kota. Bentuk-bentuknya itu sebagai perumahan. Perumahan ini tempat yang kompleks pada penduduk sehingga pemanfaatannya maksimal, tidak terlalu berjarang-jarang dan dimanfaatkan di tempat relief tanah yang datar. Selanjutnya ada bentuk industri. Pada industri ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada berhaluan pada bahan dan pekerjaan. Nah, industri pekerjaan di sini kita ambil dalam kawasan zona usaha di sini. Nah, zona usaha ini lebih dekat dengan masyarakat. Ini merupakan usaha yang membutuhkan berbagai keahlian untuk pengrajin dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan adalah banyaknya bekerja. Kemudian untuk industri yang berhaluan bahan, kita letakkan di sini industri berat yang memiliki kadar polusi tinggi juga agar jauh dari pemukiman, serta di sini terdapat banyak sekali bahan yang digunakan, yaitu bahan tambang dan bahan sumber daya alam seperti kayu dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan manufaktur. Adapun bentuk yang ketiga itu bentuk jasa, di mana kita memerlukan aspek jalan di sini. Dalam pendistribusian ada di setiap gudang terdapat beberapa pekerja dalam mengantarkan barang. Nah, kita memerlukan aspek jalan yang baik dan bagus, termasuk jalan utama yang lebih luas, kemudian jalan menuju tempat-tempat terpencil. Lalu ada sarana pemerintahan kita letakkan di pusat kota sebagai pengontrol kondisi kota. Lalu ada bentuk tempat pemasaran sebagai industri tadi kawasan. Nah, di sini kan ada pertanian dan beberapa industri kecil, yaitu kawasan usaha, ada tempat pengusaha dan ada pendistribusiannya. Ini sangat dekat sehingga kita dapat menghasilkan suatu barang dan langsung dipasarkan. Adanya tempat pemasaran di sini, yaitu tempat pelayanan publik. Kemudian bentuk-bentuk lainnya seperti pendidikan, kesehatan, beribadah, reaksi dan olahraga kita berikan di dekat daerah kawasan usaha sini. Lalu tidak lupa juga kita tambahkan kebutuhan pokok seperti ibadah di daerah perumahan. Dalam penataan tata ruang ini perlu diasumsikan bagaimana caranya agar pembangunan berlanjut, yaitu pembangunan dapat dilakukan terus-menerus beriringan, menghasilkan nilai-nilai yang sederajat, setara dan berbarengan, sehingga beberapa masalah seperti adanya kekosongan kas negara hingga adanya berbagai masalah kekurangan pangan dan lain sebagainya, kita memiliki beberapa solusi. Di antaranya yang pertama yaitu untuk memenuhi pangan, karena ada perbedaan musim, ada 4 musim, maka perlu di waktu-waktu musim panas atau waktu-waktu produktif kita menyimpan banyak, yaitu membeli dari pasar perdagangan makanan untuk mempersiapkan kondisi dalam musim-musim selanjutnya. Kemudian karena seperti pada musim dingin itu pasokan makanan akan menipis karena banyak tanaman yang tidak tumbuh dan lain sebagainya. Lalu adapun aspek pembangunan, bagaimana kita membangun yang baik. Nah, dalam hal ini ada beberapa cara mengatasi yang dilakukan, yaitu setiap adanya pembangunan dalam memenuhi kebutuhan, misalkan kita ingin membangun sebuah pabrik atau sirkus dan lain sebagainya, kita juga beriringan bareng dengan pembangunan perumahan, sehingga pembaruan pekerja, adapun pembaruan sektor lowongan bekerja setara, tidak terjadi timpang antara jumlah pekerja dengan yang dibutuhkan. Lalu berbagai aspek masalah lainnya dapat kita tanggulangi sedikit demi sedikit melalui pemerataan kebutuhan. Ya, kita membangun apa sih yang dibutuhkan lebih penting oleh masyarakat dengan membangun lebih banyak industri tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam permainan game Touchpad ini, bagaimana kita menata tata ruang yang baik dan benar sebagai jalannya pemerintah, jalan terbaik untuk membangun sebuah kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.